Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul TBK 2017 untuk memenuhi evaluasi akhir semester. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Beni Hartanti, SEMBA. Perkenalkan, nama saya Ida Rohmatul Uma, NIM 1862114, kelas KS1 Akuntansi 2018, mata kuliah Manajemen Strategi, STIE PGRI Dewantara Jombang. Komprehensif perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul TBK. Yang pertama, identifikasi visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, analisa apakah perusahaan perlu mengembangkan dan atau merubah pernyataan visi dan misi untuk organisasi. Yang ketiga, analisa SWOT perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul dengan mengidentifikasi ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan perusahaan. Yang keempat, IE metrik perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul dan strategi jangka perusahaan berdasarkan metrik yang dibuat. Dan yang kelima, spesifikasi detail dari strategi yang telah ditentukan dengan membuat tabel. Yang pertama, identifikasi visi, misi, dan tujuan perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul TBK. Sekilas profil perusahaan. Profil perusahaan berawal dari cikal bakal kisah perjalanan usaha industri jamu perseroan bermula dari sebuah industri rumah tangga yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo pada tahun 1940 di Yogyakarta dengan dibantu oleh 3 orang karyawan. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk yang juga praktis, yaitu berupa serbuk. Akhirnya pada tahun 1951 berdirilah perusahaan sederhana dengan nama Sidomuncul, yang berarti impian yang terwujud dengan pabrik pertamanya beralokasi di Jalan Waten Trenggulun, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang terkemuka dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi perusahaan jamu dan farmasi Sidomuncul. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan jujur berdasarkan penelitian. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima, corporate social responsibility atau CSR yang intensif. Yang keenam, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan yang ketujuh, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Tujuan perusahaan jamu dan farmasi Sidomuncul TBK. Yang pertama, yaitu PT Sidomuncul bertujuan untuk mengembangkan industri jamu yang baik untuk membuat pabrik lebih berkonsentrasi dan menjadi lebih inovatif dengan bahan yang tepat atau jenis, jumlah, dan kualitas akan menghasilkan ramuan yang baik. Yang kedua, meningkatkan profit untuk mengembangkan perusahaan dan untuk mencapai visi misi perusahaan. Yang kedua, analisa apakah perusahaan perlu mengembangkan dan atau merubah pernyataan visi dan misi untuk organisasi. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul perlu mengembangkan atau merubah visi misinya. Ada syarat perbaikan visi, yaitu menjadi perusahaan obat herbal terbaik di Indonesia dalam hal kualitas produk serta kepuasan dan pelayanan pada konsumen, serta menjadi korporasi yang turut serta memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan melalui pendidikan kesehatan dan pola hidup sehat. Serta ada saran perbaikan misi, yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal bagi masyarakat Indonesia yang rasional, aman, jujur berdasarkan penelitian, dan mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dengan bahan-bahan alami melalui laboratorium penelitian yang didukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidang pengembangan obat herbal.
Yang ketiga yaitu analisa SWOT perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk dengan mengidentifikasi ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan perusahaan. Yang pertama yaitu ancaman. A. Mudahnya mendapatkan bahan baku yang alami serta tumbuhan obat-obatan sehingga membuat orang untuk lebih memilih membuat sendiri dibandingkan harus membeli. B. Adanya pesaing yang belum terlihat seperti banyaknya usaha-usaha kecil yang membuka toko jamu herbal. C. Harga bahan baku yang tidak stabil. D. Munculnya jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia sehingga membuat konsumen dapat berpindah ke produk yang lain. E. Adanya pesaing yang memproduksi barang hampir sama, contohnya antangin. Yang kedua yaitu peluang. A. Tumbuhan-tumbuhan obat dan bahan baku alami yang melimpah di negara Indonesia. B. Memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara. C. Semakin sedikitnya produk berbahan baku tradisional. D. Kebutuhan masyarakat akan produk herbal. Yang ketiga yaitu kelemahan. A. Belum ada sertifikasi halal MUI. B. Salah satu produk Sidomuncul masih menggunakan bahan baku yang membahayakan, yaitu dalam bentuk kuku bima terdapat kandungan aspartem di mana akan berdampak meracuni darah jika diminum terus-menerus. C. Banyaknya produk yang dikeluarkan, banyak orang yang tidak mengetahui keseluruhan produk yang dikeluarkan. D. Terlalu banyak brand atau produk yang dikeluarkan sehingga tidak dapat fokus dan maksimal di satu produk. Yang terakhir yaitu kekuatan. Memiliki jaringan untuk proses distribusi yang luas, harga yang terjangkau sehingga bisa untuk berbagai kalangan, memiliki sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya, bahan baku yang murah sehingga biaya produksi yang dibutuhkan rendah, adanya inovasi dalam memunculkan produk baru, merek dan produk yang sudah dikenal. Yang keempat, IE metrik perusahaan industri jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk dan strategi jangka perusahaan berdasarkan metrik yang dibuat. Tabel metrik faktor internal IV perusahaan jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk. Di sini ada faktor strategis internal, bobot, rating, dan skor, di mana ada strength atau kekuatan dan ada kelemahan. Misalkan yang pertama ada SDM yang handal, itu bobotnya 0,1, rating 3, skor sehingga dihasilkan skor 0,3. Begitupun juga dengan nomor 2, standar pabrik CPOB atau standar pabrik farmasi, bobot 0,1, rating 3, skor 0,3, dan seterusnya nomor 3, 4, dan 5 juga begitu. Dan di kelemahan ada juga biaya kemasan lebih mahal daripada isinya, ketersediaan bahan baku, asumsi bahwa jamu hanya untuk orang kuno, bobot, ratingnya, skornya sama, sehingga dihasilkan total dari bobotnya 1, skornya IV menjadi 2,74. Dan tabel faktor EV itu ada opportunity dan threat, di mana opportunity ada teknologi, selera masyarakat, kesadaran akan hidup sehat, AFTA menjadi sponsor di berbagai acara kesehatan, bobot seperti teknologi ada 0,10, rating 3 sehingga menghasilkan skor 0,30. Begitupun sampai ke bawahnya juga begitu, 0,10 dikali 3 hasilnya 0,3 sehingga dihasilkan total bobotnya 1, skornya menjadi 2,45 untuk EV perusahaan Sidomuncul. Ini adalah tabel metrik IE perusahaan jamu dan farmasi Sidomuncul Tbk. Berdasarkan IV dan EV yang telah dianalisis, yaitu IV bernilai 2,74 dan EV bernilai 2,45, maka PT Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk termasuk ke dalam kuadran 5.
Kuadran merupakan daerah stabilitas atau pertumbuhan atau dapat juga diartikan bahwa perusahaan tersebut sudah mencapai stabilitas perusahaan sehingga harus dijaga. Namun di sisi lain perusahaan tersebut masih dapat terus tumbuh dan mengembangkan diri melalui analisis metrik IE dan hasil identifikasi masing-masing faktor strategi eksternal dan internal melalui metrik SWOT. Diperoleh beberapa alternatif strategi yang sesuai untuk pengembangan usaha perusahaan ini, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan strategi sumber daya manusia. Yang kelima, spesifikasi detail dari strategi yang telah ditentukan dengan membuat tabel. Rekomendasi strategi jangka panjang. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar, implementasi strategi tahunan. Strategi ini untuk meningkatkan pangsa pasar produk susu olahan PT Sido Muncul melalui usaha-usaha pemasaran yang maksimal dan lebih gencar dari sebelumnya, seperti menambah tenaga penjualan, memperkuat jaringan distribusi, dan meningkatkan promosi. Departemen yang terlibat, informasi dan teknologi, marketing. Biaya yang diperlukan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan dalam jutaan rupiah. Penjualan bersih 2.573.840.000 rupiah. Iklan dan promosi 364.203.000 rupiah. Target waktu pencapaian 1 tahun. Rekomendasi strategi jangka panjang yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar, implementasi strategi tahunan. Strategi ini dilaksanakan dengan cara memperkenalkan produk olahan jamu yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul ke wilayah geografis baru yang belum tercakup jaringan distribusi terdahulu atau dengan menambah segmentasi pasar ke konsumen anak-anak dan remaja. Departemen yang terlibat ada sales dan distribution. Biaya yang diperlukan atau sesuai dengan laporan keuangan perusahaan dalam jutaan rupiah yaitu ada angkutan 2.938.000 rupiah. Target waktu capaian 1 tahun. Yang ketiga yaitu rekomendasi strategi jangka panjang, strategi pengembangan produk, implementasi strategi tahunan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk yang dihasilkan oleh PT Sido Muncul. Selain itu juga memungkinkan untuk menghasilkan produk baru yang memiliki potensi pasar besar. Departemen yang terlibat marketing, biaya yang diperlukan book value net awal tahun 2.987.614.000 rupiah, akhir tahun 3.158.198.000 rupiah. Target waktu capaian 1 tahun. Yang terakhir strategi pengembangan sumber daya manusia, implementasi strategi tahunan. Strategi ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia PT Sido Muncul. Pengembangan secara kualitas dilakukan melalui pelatihan pendidikan, sedangkan secara kuantitas dilakukan melalui perekrutan tenaga kerja baru yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing bagian perusahaan. Departemen yang terlibat, seluruh departemen PT Sido Muncul Tbk seperti produksi, departemen pemasaran, departemen administrasi, departemen keuangan, dan bagian distribusi yang direkrut dari berbagai bidang studi, orang dokter ahli kimia, apoteker, dan dokter spesialis. Biaya yang diperlukan atau sesuai dengan laporan keuangan perusahaan 172.018.000 rupiah. Target waktu capaian 1 tahun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.